Engkau yang berindah, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, berkenan aku yang teguhkan hatiku. Engkau yang berindah, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu pada saat malam hari ini kami bertemu kembali dalam ibadah Zoom Komunitas Ilahi Inggris. Tuhan, kami serahkan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, bahkan seluruhnya kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Pertama hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, Ibu Pendeta Grace Ismail Tuhan, dan juga teman-teman kami yang sudah hadir maupun yang masih akan hadir Tuhan, jauhkan segala yang menghalangi, baik itu jaringan apapun Tuhan, jauhkan segala gangguan Tuhan. Demikian juga peralatan yang kami pakai saat ini, baik handphone, baik laptop maupun jaringan, biarlah Engkau yang menguasai Tuhan, dan biarkan ada gangguan sampai selesainya acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kuasa-Mu di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami pada saat malam hari ini. Kami percaya akan diberkati oleh Tuhan, dan kami bersama-sama dapat rasakan kehadiran-Mu Tuhan, memulihkan hidup kami. Haleluya. Ya, kita angkat pujian buat Tuhan dan kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Grace Ismail. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Haleluya. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku
tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, silakan buat hambanya untuk kita guys dalam. Ya, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, inilah kami, seberapapun kami ada pada malam hari ini, kami sangat berharap firman itu boleh menjadi berkat buat kami. Bapa sudah menyediakan semua, Tuhan, bagi kami. Pada malam hari ini kami siap, Tuhan, untuk menerima firman-Mu. Dan di balik itu mampukan juga kami, Tuhan, setelah kami menerima firman, kami menjadi pelaku firman. Kami mau menyenangkan hati Bapa, itulah kerinduan kami. Bapa, terima kasih, urapi setiap kami yang menerima firman pada malam hari ini. Sembunyikan hamba jauh, Tuhan, di belakang salib-Mu, dan biarlah kuat kuasa Roh-Mu beracara di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari. Kami mau sharing, Tuhan. Kami tidak ada yang satu dengan yang lain saling bersaing, tetapi kami mau saling mengasihi, saling memberkati, saling menasehati. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau, Tuhan, lebih dekat lagi. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Malam hari ini saya kasih tahu. Ini ada anak saya, Biona, luar biasa. Biona, semangat. Kemarin kita sama-sama ya di Priscilla, luar biasa. Tuhan berkati. Saya tadi ditelepon sama Pak Derikson. Wah, Pak Derikson jam 10 pagi. Tadi saya sempat ngobrol banyak dengan Pak Derikson. Bu Grace pada malam sharing. Bu Grace yang itu ya fasilitator. Waduh, Pak, kok mendadak amat gitu. Lalu kata, ya udahlah, yang mana aja pendek-pendek aja kita sharing. Ya memang ya. Kemarin baru saya katakan di Priscilla, saya juga tugas di Priscilla kemarin. Saya katakan semua saya harapkan mau mengisi ya, saling menguatkan. Jadi tidak ada pengkhotbah yang terus bicara, tapi kita mau bagi waktu ya untuk firman ini, sehingga firman ini tidak hanya oleh satu orang, tetapi kita semua aktif di sini. Bagaimana pendapat, kan berbeda-beda hikmat Tuhan ya buat kita. Mungkin saya berbicara seperti ini, ada Pak Onas, ada Pak Derikson di sini, ada Biona, semua ada ibu-ibu lain lagi mungkin ya, Pak Dodi. Itu Pak Dodi luar biasa. Nah itu kita semua mau di sini berbagi. Ya jadi nggak saya aja, makanya saya tadi kaget juga. Pak Derikson, saya ada pelayanan juga siang tadi. Terus ya udahlah sedikit. Nah memang kita ya semua jadi mau belajar firman. Jadi tadi kami sempat melayani di Bogor sinilah kita melayani. Dan beberapa waktu saya yang lalu kami sedang kumpul dengan orang tuanya Biona tuh. Ibu Hilda, ada Ibu Meiti, kami ada Pak Lintang. Nah itu kenal tuh Pak
eh, Pak Onas ya kenal tuh, Pak Lintang, lalu ada beberapa kami main gitar, nyanyi-nyanyi gitu. Lalu tiba-tiba ada kabar, ada salah satu dari Ibu Priscilla eh, sakit. Ayo kita bergerak, langsung kita semua bergerak saat itu. Ya, nggak ada yang tinggal, kita bergerak. Pak Lintang langsung, ayo kita bergerak, kita pergi. Dan kami melayani seorang ibu yang pendarahan, ya, dia mengalami bleeding dan udah ke dokter tapi nggak berhenti bleeding, itu pendarahannya tidak berhenti. Terus kita itu coba tanya ini ada apa gitu. Dia katakan tadinya kita panggil, ayo yuk, karena rumahnya dekat aja ya dengan rumah Ibu Meti. Terus katanya nggak bisa, saya kalau bergerak aja bleeding. Pendarahan itu ada yang belum di-mute. Jadi langsung pendarahannya banyak katanya gitu. Lalu oke, katanya kita pergi ke rumahnya aja. Kita langsung pergi ke rumahnya. Ke rumah dari ibu ini, dan kami di situ sepakat kita mau berdoa untuk ibu ini. Ya, dia udah sedih karena suaminya sendiri ada dalam tugas. Ya, jauh dia dengan anak-anaknya, sedangkan dia sendiri juga nggak bisa bergerak. Itu memang tersiksa sekali. Saya waktu lihat ibu ini saya sedih sekali karena orangnya sukacita, orangnya sebenarnya penuh sukacita. Dia selalu tertawa, mengajak kita untuk bergembira lah. Tapi saat itu benar-benar dia dalam keadaan yang sepertinya. Saya kasihan juga, lalu kita sama-sama sepakat kita berdoa. Dan kita berdoa, ya, setelah itu kita tinggalkan apa kesaksiannya dia. Begitu selesai amin, terus dia pergi, ada beberapa jam kemudian dia merasa ingin ke kamar mandi, dia lihat semua pendarahan stop, berhenti. Luar biasa. Nah, itu pelayanan seperti itu yang membuat saya semangat. Padahal yang berdoa itu nenek-nenek. Ya, makanya lagu itu seringkali dinyanyikan oleh kami di Priscilla ya. Jangan apa, anggap enteng. Lansia itu kami ini semangatnya luar biasa. Nenek-nenek semua di atas umur 60 tahun. Kami punya tim yang bergerak. Ya, kalau nggak ada acara kita kumpul. Kita kumpul di BSI itu, Pak Ones. Di BSI kita nyanyi-nyanyi pakai gitar apa. Nanti setelah itu kemana kita mau melayani? Kemana, apa yang akan kita kerjakan? Ya, itu sukacita di dalam Tuhan. Kita nyanyi-nyanyi lagu-lagu rohani, ya, oma-oma semuanya. Dan ini yang membuat saya semangat dalam pelayanan. Ya, sampai hari ini 71 tahun, itu 68 tahun kami yang berkumpul. Luar biasa. Dan kami tetap semangat sampai saat ini. Kita nggak takut yang namanya corona apa-apa itu. Ya, kita tetap mau melayani Tuhan apapun yang terjadi ya. Apapun yang Tuhan izinkan itu seizin Tuhan kok. Saya teringat satu firman Tuhan. Ya, saya tadi diingatkan itu udah diambil dari ini Matius ya. Ini mata saya juga. Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14 itu berbicara tentang Tuhan Yesus yang jalan di atas air. Itu sesuatu yang nggak mungkin aja. Buat kita kalau kita mau terima dengan akal pikiran kita. Di sini firman Tuhan mengatakan, ya, kalau kita baca firman Tuhan, saya ini mata saya harus lagi nunggu operasi, Pak Ones. Katarak parah. Tapi Pak Ones masih kelihatan sama saya masih. Puji Tuhan. Kita lihat ya dari Matius pasal yang ke-14. Ini cerita tentang Tuhan Yesus. Setelah dia melakukan mujizat, dia baru habis melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan ya. Jadi luar biasa, dengan 5 roti, 2 ikan, itu terjadi. Ya, untuk 5.000 orang laki-laki,
masih ada sisa 12 bakul. Itu luar biasa, mujizat ya. Kalau saya ada di situ memang herannya luar biasa. Setelah itu firman Tuhan katakan Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu. Kita ke seberang. Tapi di sini dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan Yesus tidak ikut serta dalam perahu itu. Ya, dia nyusul. Kalau ceritanya seperti itu. Tuhan Yesus akan menyusul. Jadi dia berdoa dulu, murid-muridnya jalan duluan. Di dalam ayat berikutnya dikatakan ya, ayat yang ke-24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Wah, ini sekarang komunitas. Pak Derikson, perintahkan yuk. Kita di jam 3 pagi di tengah laut. Saya pernah naik kapal itu di Ambon. Waktu ke Ambon. Wah, nggak lihat apa-apa di tengah laut itu. Mau naik sampai di atas juga nggak ada kelihatan apa-apa. Nah, ini di sini dibilang bahwa Yesus jalan di atas air. Menghampiri murid-muridnya. Kalau saya ada di situ juga, ini di sini dikatakan murid-muridnya bilang itu hantu. Kalau saya ada di situ juga saya mungkin seperti itu. Oh, tapi kalau orang karismatik luar biasa. Pak Derikson, kalau kita ada di situ saat itu di perahu, mungkin kita berdoa dalam nama Yesus. Itu yang berjalan di atas air, kita usir. Karena kita atas siapa itu jam 3 pagi ada di laut. Ya, murid-muridnya berkata itu hantu. Memang betul itu. Kalau untuk saya wajar lah. Kalau mereka takut, mereka merasa sepertinya ada yang jalan di atas air. Kan nggak masuk orang jalan di atas air. Itu hukum alam. Nggak bisa terima itu, Pak. Udah pasti tenggelam. Atau berenang dia. Tapi ini berjalan di atas air. Saya coba masuk dalam firman ini. Kalau saya ada di situ, saya sama dengan murid-murid ini akan mengatakan begitu. Atau kalau saya memimpin persekutuan itu dengan murid-muridnya, saya akan katakan kita sama-sama berdoa, kita usir itu. Tapi luar biasa ya pada saat itu dalam keadaan takut. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Tapi Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Gimana kita menghadapi tahun 2023 ini dari awal? Tahun yang katanya gelap, akan banyak perusahaan yang hancur. Kita harus lebih lagi berhati-hati menghadapi tahun ini. Tahun yang gelap. Kemarin di gereja kami ketika ada penyembahan, itu ada nubuatan dari seorang hamba Tuhan, dia katakan, satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tapi apa yang tidak tergoncangkan akan digoncangkan Tuhan. Itu ada ketika kalau di kami itu ada penyembahan, masuk penyembahan bahasa roh itu harus ada artinya. Bagaimana apa maksud Tuhan memberikan bahasa roh ini? Akhirnya lahirlah nubuat itu. Dia akan goncangkan dunia ini. Ya, bukan hanya yang bisa yang tidak bisa tergoncangkan akan digoncangkan. Ternyata ada itu kok firmannya di Ibrani 12 ya. Itu akan digoncangkan. Ya, untuk sementara saya katakan bahwa itu mungkin nanti iman. Kita terutama anak-anak Tuhan yang sudah lebih dulu percaya.
Bagaimana kita menghadapi tahun-tahun ini? Apakah kita bisa percaya dengan yang dikatakan Tuhan? Tenanglah, aku ini. Aku ada. Bisa percaya nggak? Kalau ngomong percaya gampang. Kalau ngomong untuk bilang, ya saya percaya. Petrus katakan, kalau memang itu engkau Tuhan, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus mampu melakukan itu. Apapun yang dikatakan kepada kita, komunitas saat ini, King, kita tidak akan pernah takut. Karena sudah lebih dulu firman katakan, inilah aku. Bagi komunitas semalam ini Tuhan katakan, ini aku. Berjalanlah bersama dengan aku, menghampiri aku. Jangan lihat ombak, jangan dengar suara orang, jangan dengar ya yang dibilang katanya ada apa sih itu yang dukun-dukun apa paranormal mulai bicara bagaimana tentang Indonesia gelap atau apapun. Kita ini terang Tuhan. Kita ini terang dunia. Makanya firman Tuhan waktu Natal itu ya, itu dari apa PGI ya, menetapkan Persatuan Gereja. Jangan kembali seperti firman Tuhan katakan. Herodes bilang, balik kasih tahu di mana Yesus. Aku juga mau menyembah dia. Tapi dalam mimpi gembala diberitahu, jangan kembali kepada apapun yang kita hadapi saat ini. Orang mau bilang tahun gelap, tahun malam ini Tuhan katakan kepada kita, komunitas ilahi, inilah aku. Berjalanlah bersama dengan aku. Yang mustahil, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bagi komunitas ketika dia percaya. Jadi sekarang arahkan. Saya punya kesaksian waktu saya sakit ya. Saya sakit tuh udah nggak bisa bangun ya karena ada gangguan ada luka di rahim. Itu bergerak aja sakit. Jadi saya udah tertidur. Lalu waktu saya dalam keadaan sakit itu saya lihat bapak saya datang. Bapak saya tuh ABRI ya, seorang tentara. Dia datang menghampiri saya dengan baju lengkap. Waktu dia meninggal tuh di dalam peti kan pakai baju upacara itu tentara. Dia datang menghampiri saya, katakan kamu sakit. Saya buka pintu, saya bilang keluar dalam nama Yesus. Nggak ada urusan sama kamu. Adik-adik saya marah loh. Kamu sakit, papi datang. Wajar dong dia lihat anaknya. Anaknya lagi sakit. Keluar, saya bilang. Saya buka pintu, keluar. Nggak ada lagi orang mati bisa datang lagi ke kita. Makanya tadi saya katakan kalau saya ada di dalam perahu sama dengan Tuhan Yesus, sama dengan murid-muridnya, mungkin saya juga akan katakan dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang jalan di atas laut jam 3 pagi. Kita usir. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus katakan ini aku malam ini. Dia datang, dia katakan kepada komunitas. Seberapapun kita yang ada pada malam hari ini. Firman Tuhan katakan, dia datang, dia menghampiri komunitas. Berjalanlah ya bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi nanti di tahun 2. Ini baru nginjek bulan 2. Masih panjang perjalanan ke depan. Apa yang mau terjadi? Ada katanya pemilihan presiden baru atau apapun. Tuhan katakan buat kita, jangan takut. Ini aku. Pak Onas, biar cuman sedikit komunitas. Pak Derikson, ini penyemangat ini di FM ya Pak Derikson penyemangat.
Saya baca keluar, waduh. Ini aku, kata Tuhan malam ini. Kalau saya boleh sebut Derrickson, honest, ini aku. Aku ada di tengah-tengah pelayanan kalian. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Ada murid-murid banyak yang mau ikut. Jangan buat mereka bingung. Tapi seperti firman Tuhan katakan, marilah datang. Apapun masalah yang kita hadapi. Tuhan Yesus katakan, bersama dengan Dia, kita akan lakukan perbuatan yang besar. Ini saatnya di mana dunia sedang ditantang dengan kegelapan. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 itu ya, bahwa orang yang percaya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar. Masa nggak percaya sih? Kita sama-sama nenek-nenek tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus. Dahsyat kesaksiannya. Saya sembuh. Saya dapat jawaban dari Tuhan. Ini ya pesan yang Tuhan ingin dari kita ya. Sama-sama. Memang banyak onsite. Tadi saya katakan kita bicara-bicara. Sekarang gereja udah mulai buka. Tapi kadang-kadang mereka bertemu satu dengan yang lain. Orangnya yang ketemu. Waduh udah lama ya nggak ketemu. Lalu mulai cerita atau masalah atau apa. Tapi ketika kita di sini live begini, kita benar-benar satu muka dengan muka dan menerima firman yang luar biasa. Nggak ketemu orangnya, kita ketemu firman di sini. Kalau di gereja lu ketemu orang, belum lagi firman Tuhan ada aja, kadang-kadang mereka ngobrol kok. Karena udah lama lah nggak ketemu atau apa. Tapi ketika di sini kita live langsung seperti ini, siapapun pembicaranya pasti kita ada. Kita akan perhatikan pembicara. Kita nggak bisa ngobrol sama siapa. Semua di mute. Saya senang bisa kumpul. Saya tidak datang Pak Komingguan di FM karena saya banyak pelayanan itu dengan orang tuanya Biona. Kami melayani, itu rumahnya Biona tuh jauhnya minta ampun. Kemarin saya hujan-hujanan waktu hari Minggu. Hujan besar, kita di tengah hujan. Pakai ojek. Tapi kami punya semangat. Yuk kita lihat. Kita mau saling mendoakan, kita mau saling menasehati. Bagaimana keadaan keluarga kamu, bagaimana. Dan malam hari ini Tuhan jawab. Dia ada. Ya, cari hikmat Tuhan. Dia udah berikan kuasa buat kita bukan hanya untuk ngusir. Tapi di balik itu juga kita diberikan hikmat untuk tahu siapakah yang ada bersama dengan kita. Apakah ini hantu atau ini Tuhan? Itu ada hikmat ya. Kuasa yang diberikan buat kita juga untuk hikmat. Kita mengetahui dan saya sangat percaya dulu pendeta saya katakan ketika kita minta dalam nama Yesus nggak mungkin setan yang datang. Nggak mungkin hantu yang datang. Minta dalam nama Yesus pasti Yesus ada. Dan saya percaya bahwa komunitas ini juga akan lebih lagi bertumbuh, kita boleh saling menasehati, seberapapun ada firman Tuhan pada malam hari ini katakan bahwa jangan takut, aku ini. Bukan siapa-siapa, Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri ada bersama dengan kita saat ini. Ya, nanti kan akhir dari ibadah akan diberkati, akan menerima urapan berkat. Itu untuk kita perang. Sekarang hari Kamis, ada Jumat, Sabtu. Itu kita akan berperang. Nanti hari Minggu dapat lagi dari gereja. Mungkin nanti ada lagi dari Cool FM tiap hari. Kita diberkati dengan kuasa, bukan hanya berkat jasmani, tapi kuasa. Untuk kita menghadapi tantangan. Firman Tuhan katakan, masalah hari ini cukup untuk hari ini. Besok lain lagi. Berarti tiap hari kita ada masalah. Kita nggak bisa main terus
sembarangan menghadapi masalah dengan usir atau menganggap enteng. Ya, tapi kita mau dengan hikmat Tuhan. Dia akan memberikan jawaban buat kita. Ya, dia akan yang sakit dia akan sembuhkan itu pasti. Itu Pak Pendeta Koming itu sedang sakit. Jadi pemimpin emang pusing. Emang jadi pemimpin gak pusing ya Pak Onas? Pak Onas jangan mundur. Ya, apapun yang dihadapi itu memang pemimpin. Itu Ahok bilang kalau mau tahu karakter seseorang, jadikan dia pemimpin, maka akan ketahuan karakternya. Jadi jangan mundur. Wih, maju terus. Kita ada bersama-sama ya, saling menguatkan, saling mendoakan. Nama Tuhan Yesus harus tetap dikumandangkan melalui komunitas ini Tuhan. Ya, baru dibentuk, baru diperbarui, harus tetap ya semangat. Jangan, itu pesan Natal. Jangan kembali ke kehidupan yang lama, ke jalan yang lama. Kita mau jalan terus ke depan dan Tuhan katakan, inilah aku. Kita menghampiri Tuhan seperti Petrus menghampiri Tuhan Yesus, berjalan di atas air. Dia dimampukan oleh Tuhan. Kita pun akan dimampukan. Apapun di depan kita, kita tidak akan pernah mundur. Ya, dulu saya bertobat, Pak Derikson, saya kejar orang pakai parang. Saya nggak takut. Main singgung, saya kejar orang pakai parang. Tapi setelah saya bertobat, saya mulai belajar harus bisa mengampuni. Capek, Pak. Apalagi jadi pemimpin dengan macam-macam karakter yang ada. Karakter saya aja deh Pak. Pak Derikson pusing nggak Pak? Kan sama saya, Pak Onas, pelayanan kita sama Pak Onas nungguin. Sabar nunggu orang. Mobil udah ada. Pak Onas udah siap. Yang mimpin. Kita masih nunggu lagi orang-orang. Ya harus panjang sabar. Kalau nggak jantung pegang. Jadi kita sama-sama pada malam hari ini firman Tuhan katakan bukan hanya kepada murid-muridnya tapi juga buat keluarga besar komunitas. Ini aku. Aku ada di tempat ini, aku ada bersama dengan komunitas. Hampiri terus, terus rajin persekutuan, cari Tuhan beserta dengan segala kebenarannya. Maka kita akan diberkati. Kita akan mendapatkan jalan, jawaban. Kita akan berhasil. Ya, kemarin ditanya Umas, ada itu Umas minggu kedua ya, usia emas. Itu yang untuk yang 50 tahun ke atas. Tapi sama Bapak Pendetanya dibilang Umas itu usia antrian. Ya, masuk surga. Umas itu usia antrian masuk surga. Jadi yang umur 50 ke atas itu sedang antri katanya untuk masuk surga. Lalu ditanya siapa yang sudah siap? Nggak ada yang angkat tangan. Semua takut untuk menghadapi kemana. Tapi kita memang ya, itu mau jujur. Saya juga masih mikir, aduh cucu saya gimana kalau saya mati sekarang. Padahal udah masuk usia bonus saya. Tapi saya mau tetap semangat. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya mau setiap hari. Ya, jam 3 pagi Pak Derikson saya udah pegang gitar. Saya udah nyanyi. Saya nangis sendiri. Saya tertawa sendiri. Saya memuji Tuhan. Tiap pagi saya nggak mau orang itu di seberang sana tuh. Tuh saudara sepupu kita katakan, Allah Akbar. Allah dia besar, Allah gua lebih besar. Yesusku lebih besar. Saya jam 3 pagi saya udah ambil gitar, saya udah mulai nyanyi. Yesus terlebih besar. Ya enggak? Musim boleh berganti, kasih Yesus tidak pernah berubah. Itu saya nyanyikan terus. Aku cinta pada Tuhan Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Itu jam 3 pagi udah saya naikkan. Air mata jatuh, tapi ada sukacita. Tuhan, saya masuk hari baru.
Dan Tuhan katakan, ini aku Grace. Aku menghampiri Tuhan Yesus dan aku mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Juga untuk komunitas. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Derikson untuk waktunya. Tuhan berkati. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah hamba berhenti berbicara. Kuasa rohmu akan terus Tuhan berbicara dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau ada untuk komunitas. Tuhan, Engkau seberapa kami yang ada pada malam hari ini. Mampukan kami untuk kami percaya menghampiri Kristus, berjalan di atas segala yang mustahil menjadi nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus firman sudah diberitakan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat hambanya, Ibu Pendeta Grace Mahail. Ya, kita sudah diberkati bahwa jangan takut, ini aku. Ya. Saya juga percaya kalau sama dengan Bu Grace tadi, kalau jam 3 pagi saya berada di kapal itu, perahu itu bersama dengan murid-murid Yesus, pasti bilang itu hantu dan saya dalam nama Yesus. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih kita diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Bu Grace. Kita akan berdoa syafaat sekaligus nanti doa berkat ya Pak Ones ya. Doa syafaat dan doa berkat. Kita angkat pujian buat Tuhan. Musim akan selalu Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Silakan Pak Ones. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang teramat baik bagi kami. Pada malam hari ini kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu yang berlimpah buat kami semua. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kebaikan-Mu, dan untuk semua hal yang kami terima hari ini. Kami mengucap syukur, terlebih kami telah terima firman-Mu malam ini. Tuhan, kami diyakinkan bahwa kami fokus kepada Tuhan. Maka Tuhan hadir untuk menyatakan kebaikannya, dan kami dijanjikan supaya tidak takut menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kami di dunia ini. Karena Engkau ada Tuhan sebagai penolong kami, sebagai pemimpin kami, sebagai Tuhan kami. Kami percaya kami tidak akan pernah takut. Terima kasih untuk Bu Grace juga yang sudah menjadi alat-Mu Tuhan. Tuhan yang mengembangkan dia ke kanan dan ke kiri, dan terus memberikan pewahyuan yang lebih lagi Tuhan, agar dia boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan dia berada. Tuhan kirim dia para jiwa-jiwa supaya jiwa-jiwa ini dapat dimenangkan. Berikan kesehatan juga Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, dan berkati keluarga Bu Grace dan anak cucunya. Tuhan yang pelihara. Makasih Tuhan untuk semuanya malam hari ini. Tuhan berkati kami yang hadir satu persatu. Tuhan nyatakan kebaikan, nyatakan kekuatan tangan-Mu yang membawa kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami juga, biar kami boleh melihat para pemimpin kami takut akan Engkau, berhikmat, rasa takut akan Engkau Tuhan, menjadikan mereka pemimpin yang boleh mensejahterakan kami semua rakyat. Biarlah orang boleh mengira tahun ini adalah tahun kegelapan, tapi kami percaya dan tidak akan takut. Bangsa kami juga Tuhan tetap berkati. Karena anak-anak-Mu ada di dalam Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tetap lindungi dan berkati Indonesia. Berkati juga gereja-gereja Tuhan dimanapun berada sebagai ujung tombak pelayanan penginjilan-Mu di dunia ini. Tuhan, biarlah para pemimpin gereja ini boleh mendapatkan hikmat-Mu kembali. Hikmat yang benar Tuhan untuk memimpin kami jemaat-Mu supaya mendekat lebih lagi kepada Engkau. Makasih Bapa, berkati kehidupan mereka Tuhan, pemimpin rohani kami, biarlah mereka semakin hari semakin benar dan menjadi pelayan-Mu yang sungguh-sungguh melayani dan memberkati. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Tuhan, biarlah Engkau yang milik mereka, berkati mereka, keluarga mereka, dan usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Berkati juga kami malam hari ini yang hadir dengan berkat-Mu Tuhan, baik yang usaha, baik yang bekerja Tuhan, biarlah semuanya Tuhan mendapat berkat daripada Engkau. Dan pada malam hari ini kami akan mengakhiri acara ibadah kami Tuhan, biarlah Engkau tetap hadir di dalam komunitas yang baru ini. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami akan akhiri ibadah ini dengan menerima berkat daripada Tuhan.
Mari saudara kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pertolongan manis Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, akan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berkati sama-sama kita katakan amin. 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 Kasih Bu Grace. Terima kasih Bu Grace. Silakan untuk bincang-bincang mungkin Pak Dodi Menat. Silakan Pak Dodi Menat. Pak Dodi. Pak Dodi. Shalom Pak Dodi. Shalom, sorry. Ya, silakan Pak. Pak, nanti jam 9 saya ada di PMD. Ya. Apa 20 menit aja Pak, 20 menit. Nanti saya Ya, lanjut. baik, kita teruskan dulu ya. Baik, saya senang sekali bisa kembali ada bersama-sama. Hari ini memang Kamis Jumat ini padat biasanya. Besok pagi-pagi doa subuh juga dengan komunitas juga. Ya, tadi saya juga dengar kebenaran firman. Tadi saya lihat ada penampakan tadi di belakang Bu Grace. Dan saya bilang, itu hantu kayaknya. Haleluya. Enggak, ini canda. Puji Tuhan. Ya, satu hal menarik menurut saya ya dari waktu Ibu Grace cerita begitu, saya juga kebayang sih. Maaf tadi saya off cam. Kebayang juga bahwa ya ternyata Tuhan itu juga berperkara dengan kita melalui apa yang kita takutkan. Apa yang kita takutkan di kantor sama Tuhan. Sekarang kita takut apa gitu. Ternyata murid-murid takut hantu. Ya, jadi Petrus pun kan menantang tuh. Kalau engkau benar-benar Tuhan, biar aku berjalan gitu ya. Dan ternyata dari ketakutan itu mendatangkan membalik menjadi sebuah iman. Iman, percaya, dan mujizat terjadi. Ya. Hari-hari ini ya apa yang kita takutin, Bapak Ibu? Tadi Bu Grace juga sudah ingetin kita. Nah, maksud saya hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu juga meneruskan apa yang sempat kita juga pikirkan ya tentang King, komunitas ilahi New Grace ya. Jadi ada Ibu Grace baru di sini ya, New Grace. Namanya Biona. Ya, puji Tuhan. Boleh kita saling tanggapi. Tadi kan Bu Grace mengajak kita saling menanggapi nih. Artinya bincang-bincang kali ini yang satu poin yang saya mau bagikan adalah Bu Grace mengingatkan tentang satu kata tadi yang masuk dalam pikiran saya juga, tentang satu kata hikmat ya, hikmat. Nah ini benar menurut saya, ini sesuatu yang luar biasa yang harus kita atau gereja tangkap nih, hikmat. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu juga memikirkan ya, kita ini sudah melewati pandemik, lalu onsite-nya waktu itu tertutup, sekarang kita online, lalu online kita juga jalan lagi online, lalu ada pemikiran bagaimana ini onsite dan online ya, analog dan digital, akibatnya jadi digilog gitu ya. Bagaimana ini bisa meramukannya? Bagaimana bisa kita memikirkan bahwa online ini adalah bagian di mana Tuhan ingin kita tangkap sebagai sebuah hikmat untuk kita menjalankan pelayanan kita secara online ya. Artinya online ini benar-benar bisa menyentuh. Saya ketemu dengan teman-teman komunitas juga, masih muda-muda Bapak Ibu, masih muda-muda. Lalu mereka buat komunitas, ya sama kayak kita juga, ada dari luar negeri juga berkomunikasi. Mereka kan, kita ini terjaring, saya nggak tahu berapa banyak komunitas yang ada di online ini. Ya, terjaring dari berbagai macam daerah, sampai kita juga kenal Pak Paul dari Holland, ada Cindy dari Sydney, ya Bu Maya dari Malaysia, pinggirannya. Kita terjaring bersama-sama. Nah, ya mereka ini komunitas kecil,
Tapi saya nggak kebayang bahwa mereka bisa berkomunikasi dengan baik dalam komunitas, dengan otoritas kuasa Tuhan, mereka bisa menyampaikan Injil. Ada yang merespon. Yang merespon bukan Muslim, bukan Kristen, saudara. Yang merespon keluarga dari yang ikut komunitas, keluarganya masih Muslim semua. Ikut mendengar, ikut mendengar. Satu hari mereka juga pengen dengar langsung. Akhirnya diajak dan ada yang merespon. Iya ya, kayak gitu. Belajar. Mereka diberi kesempatan belajar juga. Dan sampai satu hari, komunitas ini dari Jakarta bisa pergi ke Temanggung gitu. Satu tempat yang tinggi, satu desa lagi, hanya untuk datang membaptiskan orang yang terjangkau lewat online. Saya berpikir, wow, ini sesuatu yang membuktikan bahwa Tuhan sedang berkarya lewat apa yang kita kerjakan. Cuma sekarang perlu hikmat buat kita nih, apakah kita cukup begini-begini aja? Gitu, pertanyaan besarnya. Ini yang mungkin kita perlu, saya ingin mengajak renungkan. Karena itulah, tadi ada satu kata hikmat, saya membacakan satu peristiwa di mana seorang raja, ya, kita masih bicara tentang king. Raja, king, kita bicara tentang imamat yang rajani. Ya, kita ini king sekaligus imam. Jadi raja yang satu-satunya yang disebutkan oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan tidak mungkin salah. Bahwa dikatakan semua raja di bumi beritisar menghadap seorang raja namanya Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yaitu barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal. Dan begitulah tahun demi tahun. Hikmat Tuhan. Membawa semua orang datang kayak kesedot oleh satu magnet, membuat mereka datang cari tahu. Saudara, bisa nggak kita buat online kita ini sebagai satu hal yang membuat orang cari tahu? Ternyata bisa, saudara, ya. Bisa, dan akibatnya sampai ada yang mempersembahkan ini, tadi di FM juga Pak Derikson juga membawa sebuah keprihatinan. Ayo FM juga disupport dengan dana juga, bukan hanya doa tapi dana juga. Ayo disupport. King ini juga Pak Derikson belum menyampaikan nomor rekeningnya, ya. Pak Paul belum menyampaikan nomor rekeningnya juga, atau Pak Ones, ya. Maksudnya kita butuh dana, tapi ternyata dengan cara Tuhan, dana itu datang. Entah dengan berbagai macam cara, saudara. Saya pikir, wah, ini luar biasa, ya. Lagi yang kita butuhkan adalah hikmat. Ini juga yang disebutkan oleh link yang saya bagikan ke Bapak Ibu, yaitu Profesor Yoas itu, yang dari GKI. Salah satu dari 6 hal yang dia peringatkan tentang gereja Tuhan. Salah satunya from vision, dari visi to virtue, kepada sebuah hikmat, kebijakan. Visi itu ya lama-lama ya memang Tuhan bilang kalian ngomong visi terus, apa yang sedang terjadi? Itu yang saya percaya, ya. Akibatnya Tuhan ingin kita tangkap hikmatnya. Nah, ini maaf saya karena waktu saya ingin bagikan ini. Nanti kita akan meneruskan pembicaraan selanjutnya, Bapak Ibu kita, bagaimana kita dapatkan hikmat Tuhan, sehingga komunitas kita ini, kalau nggak bicara tentang kuantitas, ya, saya yakin hikmat itu berbicara tentang kualitas. Hikmat itu berbicara tentang kualitas.